Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, baik, dan kita akan membahas bahasa cinta suami istri. Namun sebelumnya seperti biasa Kang, ini saya share screen terlebih dahulu ya. Bahasa cinta, Masya Allah. Mungkin ada beberapa sahabat-sahabat saya sudah sering dengar tentang pemaparan bahasa cinta ini. Namun ilmu kalau kita ulang-ulang, insya Allah tambah faham ya. Baik. Apa sih bahasa kasih sayang, Bu Aisyah? Bahasa cinta ya. Cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Suami istri itu cara mengungkapkan kasih sayangnya ternyata beda. Ternyata beda. Saya Otak Pria Wanita tahun 2006 ya, tentang konsep bahasa cinta yang ditemukan oleh para ahli itu 5 tahun yang lalu. Ya, pantesan dari kemarin kok saya tahu sih suami saya sayang, tapi apa yang kurang ya? Itu yang ternyata bahasa kasih sayangnya, bahasa cintanya yang primer atau yang utama berbeda. Ini menjadi komunikator cinta yang efektif. Ya, ini kita belajar makanya. Ya, apa itu Bu Aisyah? Nah, saya senang sekali pakai teorinya Pak Adi W. Gunawan. Sebenarnya banyak banget teori, tapi saya suka pakai teori beliau. Beliau mengatakan bahwa di otak manusia itu ada baterainya, ada 5 baterai. Ya, mungkin saya pernah sedikit-sedikit bahas di gelombang wakaf juga, tapi nggak apa-apa saya ulang ya. Terus dengan isi baterai kasihnya. Kalau ada seorang istri sudah nggak merasa aman tinggal sama suaminya ini, bersama suaminya, berarti baterai si istri ini udah lowbat karena jarang di-charge, ya. Atau kebalikannya, ada suami yang merasa nggak aman, sudah nggak aman, nggak nyaman tinggal sama istrinya. Setiap istrinya datang dia ketakutan, ya. Sudah lama nggak diisi, di-charge oleh istrinya itu. Nah, ini yang harus kita pahami tentang konsep baterai kasih. Ada orang bilang juga konsep tangki kasih, tangki kasih. Tapi saya lebih senang pakai yang teori baterai kasih. Terus gimana caranya? Harus diisinya gimana Bu Aisyah? Sifat baterai kasih harus diisi setiap hari. Walau 3 kali ngisinya gitu. Bukan berarti terus-terusan 24 jam. Nanti namanya baterai bisa bengkak baterainya itu ya, bisa bocor malah ya kalau diisi 24 jam. Kalau nggak bisa, Bu Aisyah gimana? Minimal 3 hari seminggu. Ya, Senin, Rabu, Jumat mau ngecharge-nya atau Selasa, Kamis, ya, Sabtu, nah, terserah. Ya, istri, ya, kepengen banget tinggalin suaminya, pengen lari dari rumah, itu berarti baterainya sudah batas kritis minimal. Jangankan begitu, ada istri tahu suaminya datang, dia enggan jemput di pintu itu, Tahu dengar mobilnya datang, motornya mama itu, tapi nggak ada tenaga untuk menjemput baterai istrinya itu. Entah karena memang nggak tahu gitu ya, atau tidak paham tentang ada namanya baterai kasih sayang. Dan ada lagi namanya konsep baterai utama atau baterai primer. Ya. Nah ini jadinya banyak istri-istri, lah biarin aja lah. Dia bisa masuk sendiri, dia punya tangan, punya kaki. Ada yang kayak gitu tuh istri-istri. Itu berarti baterainya lowbat itu. Ya, maka dia ada listrik jalan di badan. Ya, lewat mana? Lewat sistem saraf. Kok bisa lewat sistem saraf, Bu Aisyah? Karena sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia memberi listrik sehingga badan ini bisa bergerak. Istri yang baterainya di-charge penuh, bagus ya. Itu jangankan suaminya pulang ya, suaminya misalnya
Ya aku udah dikit lagi sampai, oke, Umi tunggu ya. Masya Allah. Itu dengan gembira betul-betul ringan mukanya, ringan badannya, datang untuk jemput suaminya. Itu kalau baterainya bagus kan gitu. Ya, nah ini makanya mengapa kita perlu belajar juga tentang masalah baterai. Oke. Ya, nah dia seperti sistem saraf. Nasihatin apapun dia malas ngikutin. Kenapa? Baterainya kosong. Nggak ada listrik yang jalan di dalam sistem sarafnya ini, maka dia enggan melakukan apa-apa. Ya. Banyak orang tua tanya, Bu Aisyah supaya anak saya nurut gimana? Ya, saya bilang, kenali baterai kasihnya, kenali baterai kasih primernya, isi baterai kasih primernya. Bila usia sudah asih dengan yang kita sebut bahasa kasih sayang atau bahasa cinta. Ada 5 bahasa kasih sayang, bahasa cinta, yaitu kata-kata pendukung, waktu berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan, menerima hadiah. Sekarang bayangkan umpamanya baterai itu rangkaian serinya lurus kayak gini ya. 5 bat ininya, lainnya adalah kita semua senang dapat kata-kata pendukung, dapat waktu berkualitas yang bersama, senang sentuhan fisik, senang pelayanan, senang menerima hadiah. Kita semua senang ini. Tapi ternyata baterai itu ada urutannya. Ada baterai pertamanya ini atau baterai yang dia suka setiap hari adalah istrinya memberi kata-kata pendukung pada dia. Itu berarti baterai pertamanya diisi, baterai primernya diisi. Ya, tidak perlu 5-5-nya setiap hari, satu saja itu. Kita harus jeli tahu yang mana nih baterai pertamanya pasangan saya. Dengan mengisi baterai pertama, maka otomatis baterai yang lain terisi. Perhatikan bahasa atau baterai pertama dan kedua itu lebih baik lagi. Misalnya suami saya dari urutan baterainya, dia baterai pertamanya ada istilahnya pelayanan ini, baterai pelayanan. Baterai keduanya kata-kata pendukung. Ya. Baterai ketiganya baru misalnya menerima hadiah. Baterai keempat saya itu, ini saya kasih contoh aja supaya ada ilustrasi ya. Suami saya itu rupanya menyatakan cintanya pada saya, istrinya, dengan cara dia melayani saya. Bisa apalagi yang kurang di rumah. Beras masih ada nggak? Gitu suami saya itu. Karena dia yang pergi belanja. Ya, bisa mau obat apa lagi nih, kan kemarin beberapa hari ini saya batuk-batuk. Ada mau obat apa lagi Bu Isa? Bahasa pelayanan. Ya. Saya senang sih. Cuman baterai pertama saya ternyata bukan pelayanan. Justru pelayanan baterai kelima saya. Saya itu kalau dilayani sebulan sekali aja udah senang. Justru yang setiap hari saya suka adalah ya baterai pertama atau baterai primer saya adalah sentuhan fisik. Saya kalau mau izin pergi, ya dia pergi, saya salaman, dia cium kening, aduh itu rasanya ya Allah dia cinta banget sama aku. Tapi suami saya karena baterai yang kelimanya baru sentuhan fisik, dia tidak melakukan itu. Dia melakukan pelayanan karena menurut dia, saya sudah cinta sama kamu, makanya saya kasih pelayanan. Saya bukan tidak suka dilayani tahun 92, 9 Februari 92. Duluan yang peluk, duluan yang kalau misalnya ajak makan punggungnya suami dipeluk gitu. Ya. Kalau sholat justru saya yang hampiri suami langsung pegang tangannya cium. Karena baterai kasih yang primer saya yaitu sentuhan fisik. Saya mengira bahwa kalau saya sentuh-sentuh suami dia senang. Rupanya dia
Apa sih pelayanan? Pokoknya kalau dia bilang, Bu Isa tolong nanti siapkan ya surat-surat berkas-berkas tanah ini, tanah itu. Siap Mas, dia senang gitu. Berarti baterainya dia terpenuhi oleh pelayanan saya. Atau misalnya ya, saya dibawain obat sebagai bentuk pelayanan dia, dan saya menerimanya dengan senang hati. Ya Allah, terima kasih ya Ayah. Ya Allah, Ayah melayani aku. Dia senang banget. Gitu. Tapi kalau dari lahir, kalau Bunda punya anak baru lahir sampai usia 3 tahun penuh, atau katakanlah sampai 4 tahun penuh, itu yang diisi harus 5 baterai. 5 baterai. Bunda yang harus kasih kata-kata pendukung, puji anaknya, kasih waktu bersama-sama, kasih sentuhan fisik, peluk dia, cium dia, kasih pelayanan. Bunda yang, karena saya belum tahu konsep tentang hadiah. Saya pikir hadiah itu setahun sekali aja kalau dia milad. Ternyata pada saat anak 0 sampai 3 tahun itu menerima hadiah juga harus kita berikan setiap hari. Walaupun bukan membeli. Misalnya kita bikinkan susu anak atau bubur sari, bubur susu, terus kita bilang ini hadiah buat adik, ini hadiah buat kakak. Nah gitu. 5-5-nya dikasih. Cari baterai primer dia. Bagus lagi cari baterai kedua. Itu yang diisi setiap hari. Yang lainnya Bu Aisyah, masa dia misalnya di sini ya, misalnya dia diberikan kata-kata pendukung, masa dia nggak suka dipeluk? Suka. Tapi karena baterai pertama dan keduanya bukan sentuhan fisik, baterai sentuhan fisiknya mungkin yang kelima, ya dia dipeluk. Ya, pokoknya kita lihat deh baterai primernya apa. Ya. Gimana cara merasakannya Bu Aisyah? Nah, buat pasangan yang baterai primernya atau baterai pertamanya kata-kata pendukung, nah ayah bunda teman-teman harus jeli. Coba perhatikan, ingat-ingat. Sejak nikah sampai sekarang, bila ada pasangan kita yang senang memuji, senang mendukung, maka tolong pasangan yang dipuji oleh suaminya, misalnya istri nih, suaminya kata-kata pendukung baterai pertamanya, si istri dipuji suami harus bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih Ayah, jazakallah khairan Abi. Karena banyak istri dipuji suaminya, istrinya bilang apa? Apaan sih, lebah, sedih. Kenapa? Karena istrinya ya tidak menghargai apa yang dia lakukan. Malah kalau perlu istri balik mendukung dia, balik memuji dia. Nah itu baru asik tuh. Tapi Bu Aisyah saya malas banget muji karena kayaknya nggak perlu ada yang dipuji. Memang biasanya yang suaminya baterai pertamanya kata-kata pendukung, istrinya bukan. Lihat. Itu memang ikhtiar harus bisa. Ya, nah gitu ya. Nah kemudian berikutnya ya ini. Jadi kalau buat pasangan hidup yang baterai primernya, baterai utamanya kata-kata pendukung, dia hanya butuh setiap hari pokoknya dukungan, minimal sehari sekali. Ya. Atau sehari 3 kali itu bagusnya ya. Itu dengan otomatis baterai yang lain, yang baterai pertamanya kata-kata pendukung. Ya, nah. Kemudian sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini coba perhatikan ya, pasangan kita ini dari sejak menikah, ijab kabul sampai sekarang dia duluan yang nyentuh Anda. Ya, yang meluk. Ada suami yang baterai pertamanya sentuhan fisik. Kalau habis sholat jamaah dia yang langsung datangin istrinya, pegang kepala istrinya, kecup keningnya. Kalau jalan pasti meluk. Itu berarti beliau, si suami ini baterainya sentuhan fisik. Tolong istri, terima itu kalau dia peluk walaupun depan umum. Karena banyak istri waktu dipeluk suaminya dia, apa itu, dia helai gitu. Gitu. Itu bisa tersinggung banget itu. Dan saat itulah dia mulai egoisnya muncul itu nanti.
Itu saya ingat dulu waktu saya peluk suami, dia hempaskan, itu sedih banget. Lama naik move on-nya tuh lama. Walaupun udah istighfar berkali-kali lama. Kenapa? Langsung tersinggung. Kenapa? Itu baterai pertama saya. Tapi sejak tahu tentang ini, saya sampaikan konsep ini pada suami, dia minta maaf. Dan sekarang dia mengerti. Walaupun dia memeluk saya, misalnya memeluk gitu ya, usap, susah nanti. Ya, nanti terjadi penyimpangan. Ya. Nah, oke. Ya. Jadi kalau pasangan yang baterainya sentuhan fisik pertama, maka setiap hari itu dia senang minimal sekali hari itu dipeluk supaya yang lain terpenuhi. Ya. Emang gak suka dilayanin? Suka, tapi gak usah setiap hari. Saya suka dilayani, tapi suami saya setiap hari melayani. Kalau ini gak paham, inilah bikin kita ya rasanya hampa berumah tangga itu. Makanya cintanya ya dari kelenjar pituitari nggak keluar-keluar. Ya. Waktu yang berkualitas. Ada pasangan yang senang sekali waktu bersama yang berkualitas. Contohnya kalau ada suami yang dari ijab kabul sampai sekarang, kalau dia ada di rumah istrinya nggak boleh kemana-mana, harus temenin dia. Suami yang waktu berkualitas nih, istrinya mau kemana-mana, dia, saya nganter deh, saya anterin kamu deh. Nah, itu biasanya waktu berkualitas. Terima, tolong terima. Ya. Atau kebalikannya, istri yang baterai primernya adalah waktu yang berkualitas. Dia kepengen suaminya ya sering di rumah gitu. Tapi biasanya istri yang baterai pertamanya waktu yang berkualitas, suaminya bukan baterai pertamanya. Paham ini? Kalau enggak nih gersang nanti. Ya, hormon bahagia nggak keluar dari pituitari. Ya, jadi pada saat pasangan yang senang waktu berkualitas, kasihlah sehari itu 1 jam bareng-bareng bersama. Ya. Dia nggak usah dipuji, nggak apa-apa kok. Ya, dipuji sebulan sekali aja, karena kata-kata pendukungnya di belakang. Justru dia yang meminta waktu berkualitas. Itulah dia. Ya. Itu yang bikin hampa, yang itu yang bikin baterainya lowbat. Ya. Pelayanan, ini juga ada, ya termasuk tadi suami saya itu pelayanan, dia pokoknya melayanin saya siap siaga, ya mau apa gitu. Makanya saya suka bilang suami saya sebetulnya baik, tapi apa yang kurang ya? Rupanya kita baterainya beda, baterai primer melayani, dan dia senang juga kalau saya sigap melayani dia. Nah, paling enggak itu tadi, kalau dia ada terus saya di sampingnya, misalnya dia minta minum, wah siapin minum, ya mangga aku potongin mangga, ya misalnya kopi, bawain kopi, itu senang banget ya. Atau Bu, pijet, pijet. Itu pelayanan kalau pijet, bukan sentuhan fisik, pelayanan. Ya, istri. Kalau hubungan suami istri, baterai apa aja itu harus. Ya. Terakhir menerima hadiah. Ada pasangan yang memang baterai primernya menerima hadiah. Gimana cara taunya Bu Aisyah? Ya, sejak dari pertama menikah sampai sekarang rajin bawa oleh-oleh, itu berarti pasangan itu baterai primernya menerima hadiahnya, walaupun mungkin itu oleh-olehnya ya nggak mahal, barangkali dia beli gorengan, tapi si istri harus, ya Allah terima kasih Abi bawain hadiah aku gitu. Dan di sisi lain juga dia ingin menerima hadiah juga dari pasangannya. Makanya buatkanlah pisang goreng, bilang ini Abi, hadiah juga buat Abi, kita tukeran hadiah, itu seneng banget. Tapi buat tidak menghargai, itu hadiahnya main dilempar saja, nggak taruh di tempat yang mudah dilihat dan mudah disimpan dan sebagainya. Itu kesel banget itu. Kesel banget. Ya. Jadi inilah sebetulnya baterai kasih daripada kita semua yang 5-5-nya kita suka, tetapi ya urutannya beda.
Ini yang harus kita beri. Selain senyum, ya, selain kita tarik nafas istighfar, ya, tapi kita harus tahu bahasa kasih suami saya apa ya. Makanya sekarang karena saya tahu bahasa kasih saya, suami saya pelayanan, kalau dia ngelayanin saya, walaupun dia nggak peluk saya langsung udah tahu, oh ya, ya Allah dia cinta sama saya, ya Allah. Walaupun dia tidak menyentuh saya, misalnya dia misalnya bisa mana handphonenya sini saya betulin gitu ya, masih batuk ya, cuma nanya gitu. Ya, itu namanya pelayanan. Ya Mas, itu udah, oh ya dia cinta sama saya. Walaupun sebetulnya yang saya butuh adalah dia usap-usap kayak belakang, pakai balsem kayak apa gitu kan. Nah, karena saya sentuhan fisik kan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah harus dijembatani dengan ilmu pengetahuan sehingga kita nanti bisa ya memperhatikan Allah. Mawaddah warahmah itu terus